anak-anak hebat, anak-anak cerdas. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat-sehat semua ya, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini dengan penuh semangat dan mengikuti sampai akhir pembelajaran. Nah, anak-anak, sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, alangkah lebih baik jika sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk melakukan presensi pada hari ini, kalian pada saat pengumpulan tugas di akhir pembelajaran, kalian harus menyertakan nama beserta dengan nomor presensi kalian masing-masing di lembar tugas kalian nanti. Oke anak-anak, kalian paham? Anak-anak, apakah kalian sering melihat iklan baik yang ada di TV, yang ada di koran, yang ada di majalah, yang ada di spanduk, poster, dan sejenisnya? Nah, apakah kalian tahu apa itu iklan sebenarnya? Dan apa saja yang dipromosikan oleh orang-orang pada iklan tersebut? Nah, anak-anak, dari apa yang Ibu sudah paparkan sebelumnya, adakah kalian yang sudah tahu bahwa hari ini akan mempelajari tentang apa? Nah, betul sekali. Kita hari ini akan mempelajari tentang isi iklan dari media elektronik, dan yang kedua, kita akan mempelajari tentang berbagai macam penyakit yang dapat mengganggu organ pencernaan pada manusia. Nah, sebelum kita memasuki materi inti pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang kita capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan informasi yang terdapat pada isi iklan dari media elektronik dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, kalian mampu memperagakan kembali isi iklan yang terdapat dari media elektronik secara visual dengan baik. Dan yang ketiga, melalui kegiatan menyimak video, kalian mampu mengidentifikasi tentang berbagai macam penyakit yang mengganggu organ pencernaan manusia dengan benar. Dan yang keempat, melalui kegiatan mengamati gambar, kalian mampu mempresentasikan tentang berbagai macam penyakit yang mengganggu organ pencernaan pada manusia dengan teliti. Nah, anak-anak, sekarang kita akan memasuki materi pokok pembelajaran kita hari ini. Nah, dari awal tadi, Ibu sudah menanyakan apa itu iklan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu iklan. Iklan sendiri adalah suatu pesan tentang barang atau jasa yang ditujukan oleh produser kepada konsumen atau masyarakat dengan cara yang dapat menarik keinginan masyarakat untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan melalui iklan tersebut. Iklan sendiri dapat terbagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk media cetak. Nah, yang kedua media elektronik. Media cetak terbagi menjadi koran, poster, brosur, selebaran, tabloid, dan buku. Sedangkan media elektronik adalah televisi, radio, dan internet. Nah, ini merupakan beberapa contoh iklan berupa iklan obat-obatan dan iklan makanan. Anak-anak, sekarang kita akan memasuki materi pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang berbagai macam penyakit yang dapat mengganggu organ pencernaan pada manusia. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan organ pencernaan manusia itu seperti apa. Nah, organ yang dikategorikan sebagai alat pencernaan manusia yang utama dibagi menjadi dua kelompok, yaitu organ padat dan organ tidak padat atau yang berbentuk seperti kantung. Organ yang masuk dalam alat pencernaan tidak padat adalah mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Sedangkan organ yang masuk dalam alat pencernaan padat adalah hati, pankreas, dan empedu. Adapun fungsi-fungsi organ pencernaan pada manusia, yang pertama, mulut, fungsinya adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Yang kedua, kerongkongan berfungsi untuk mendorong makanan ke dalam lambung dan dengan gerak peristaltik. Yang ketiga,
Lambung fungsinya adalah untuk memecah makanan dan mencampurnya dengan asam dan enzim. Yang keempat, usus halus fungsinya untuk menyerap sebagian besar nutrisi yang ada dalam makanan. Yang kelima, usus besar. Fungsi usus besar adalah untuk menyerap air dan feses. Yang terakhir, anus adalah fungsinya untuk mengeluarkan feses. Ada beberapa gambar gangguan pencernaan pada manusia. Kalian bisa menyimak atau mengamati gambar yang ibu tujukan. Anak-anak, ada beberapa penyakit yang mengganggu organ pencernaan pada manusia. Yang pertama, sembelit, adalah penyerapan air berlebih sehingga sisa makanan keras dan kurang air diakibatkan kurangnya konsumsi serat dan air putih. Yang kedua, batu empedu adalah kondisi yang ditandai dengan sakit perut mendadak akibat terbentuknya batu di dalam kantung empedu, akibat pola makanan buruk, obesitas, atau faktor genetik. Yang ketiga, gastritis atau MAH adalah radang yang terjadi di bagian dinding lambut yang disebabkan muntah kronis, telat makan, atau stres. Yang selanjutnya, appendicitis atau usus buntu adalah peradangan yang terjadi di bagian usus buntu karena adanya penyumbatan yang disebabkan pengaruh benda asing, kanker, atau infeksi. Yang berikutnya adalah diare. Diare adalah gangguan penyerapan air sehingga sisa makanan masih banyak mengandung air. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memelihara organ pencernaan manusia, yaitu dengan cara melakukan atau mengkonsumsi makanan sehat seperti sayur dan buah-buahan yang mengandung serat, serta minum air putih yang cukup. Anak-anak, sebagai kesimpulan pada pertemuan kita hari ini yang pertama, iklan adalah suatu pesan tentang barang atau jasa yang ditujukan oleh produser kepada konsumen atau masyarakat dengan cara yang menarik, yang dapat menarik masyarakat untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan melalui iklan tersebut. Dan yang kedua, ada beberapa penyakit yang dapat mengganggu organ pencernaan pada manusia, antara lain batu empedu, diare, radang usus, MAH, dan sembelit. Anak-anak, supaya ibu dapat mengetahui sejauh mana kalian memahami pembelajaran hari ini, ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian sebanyak 5 butir soal. Nah, untuk mengerjakannya, kalian dapat meminta orang tua kalian untuk membantu mengerjakannya. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan tugas tersebut, kalian boleh mengirimkan melalui chat pribadi dengan ibu. Nanti kalian dapat menuliskan jawaban kalian di kertas HVS atau kertas double folio. Anak-anak, mungkin dalam penyampaian materi pada hari ini kalian masih belum puas atau penyampaian materi ibu masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kalian boleh memberikan saran atau kritik yang dapat ditujukan sebagai perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Oleh karena itu, kalian dapat menuliskan kritik atau saran kalian pada lembar tugas atau evaluasi yang kalian kerjakan. Nanti dapat dikirim di chat pribadi dengan ibu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kalian dapat membaca pada pembelajaran kedua tema 3 subtema 3. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita beri tepuk hebat untuk kita semua karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat. Hebat. Nah, anak-anak, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran ibu pada hari ini. Ibu mohon maaf bila pada penyampaian materi atau kata-kata ibu masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, ibu sekali lagi mengucapkan terima kasih. Jangan lupa tetap stay di rumah dan stay healthy. Bye-bye guys. Terima kasih.